Halo semuanya para pejuang PTN, kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kakak akan memberikan informasi penting kepada kalian tentang masalah-masalah yang muncul saat registrasi KIP kuliah dan bagaimana solusinya. Nah, mungkin nih banyak dari kalian yang mendaftarkan KIP kuliah itu banyak ada kendala-kendala. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan kendala-kendala tadi penyelesaiannya seperti apa. Langsung saja kita buka webnya KIP Kuliah. Nah, ini webnya KIP Kuliah. Pertama ditunjukkan Ayo Kuliah. Nah, karena LTMPT sudah membuka pendaftaran KIP Kuliah tahun 2021 sudah mulai dibuka. Selanjutnya, nanti yang kalian butuhkan untuk mendaftar KIP Kuliah itu ada NISN, NPSN, NIK, nah dan dipastikan tadi harus valid dulu di Dapodik, ya, Dapodik Kemendikbud. Selanjutnya, kalian nanti bisa mendaftarkan SBMPN atau Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah, ini juga di-cover oleh beasiswa KIP Kuliah. Selanjutnya, kalian yang dari MA, gitu ya, kalian dari MA, terus misalkan kalian pengen masuk di UIN, IAIN, STAIN, PTKN Hindu Buddha Kristen, Katolik ataupun Konghucu, nah kalian nanti bisa mendaftar KIP kuliah di Kementerian Agama. Jadi kalau ini khusus bagi kalian yang pengen masuk ke tadi UIN, IAIN atau STAIN. Nah, jadi silahkan yang mau mengambil universitas-universitas di bawahnya Kementerian Agama, nanti mendaftar KIP-nya juga di KIP Kementerian Agama. Oke, selanjutnya di sini ada informasi bagaimana kalau data kalian itu tidak valid. Nah, ini sebagian besar pasti kendalanya di sini. Nah, itu jadi apabila NIK, NISN, NPSN tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, silakan koordinasi dengan Dapodik atau EMIS di sekolah masing-masing untuk perbaikan sumber secara mandiri oleh operator. Jadi silakan pas login nggak bisa NIK, NISN atau NPS-nya lapor ke pihak sekolah supaya nanti operator sekolah memperbaikannya di verval pd.data.kemendikbud.go.id. Jadi ini harus ke pihak sekolah kalau ada kendala NIK, NISN maupun NPSN. Lalu kalian sudah lulus gimana? Kalau sudah lulus, kalian bisa memperbaiki mandiri, yaitu di pd.data.kemendikbud.go.id pengajuan lulusan. Nah, jadi nanti silahkan dihubungi di webnya ini. Oke, nah ini maka ayo kuliah, karena kalau kalian menerima beasiswa KIP kuliah, kalian free, tidak membayar SPP selama 8 semester kalau S1, dan justru kalian mendapatkan uang saku sekitar 700.000 per bulannya. Nah, sekarang nih kalian pasti banyak pertanyaan tentang KIP kuliah. Dan tadi kalau ada kendala-kendala penyelesaiannya seperti apa, nah di sini kita buka pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan waktu mendaftar KIP kuliah. Yang pertama, KIP kuliah itu gratis nggak? Nah, yang jelas KIP kuliah itu gratis. Kenapa? Karena tidak daftar KIP kuliah itu nggak pakai uang pendaftaran. Terus nanti kalau sudah diterima, SPP-nya gratis. Justru dia dapat uang saku 700.000 per bulannya. Ya, jadi gratis. Kalau ada yang bisa mengatakan bisa diterima KIP kuliah tapi bayar, nah itu hoax ya. Jadi silahkan jangan percaya. Lalu, apa saja syarat pendaftaran KIP kuliah? Nah, jadi KIP kuliah syaratnya bisa mendaftar apa saja. Apakah semua siswa bisa mendaftar? Nah, di sini yang bisa mendaftar itu cuma yang lulus tahun ini atau 2 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau sekarang dari lulusan 2021, 2020, atau 2019 masih bisa mendaftarkan KIP kuliah. Dan tadi dia keterbatasan ekonomi. Nah, keterbatasan ekonomi nanti ditunjukkan dengan kalian masuk di DTKS, ya, di DTKS data dari Kementerian Sosial. Itu dan
nanti syarat yang ketiga, tentu kalian harus diterima di PTN maupun PTS yang akreditasinya A atau B, tapi masih mungkin juga di C. Nah, nanti bisa kalian lihat nih, PTN-PTN mana saja yang menerima KIP kuliah ini. Lalu, kita lihat yang sering ditanyakan ya, yang sering ditanyakan, nah ini, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Nah, kalian kalau sudah jadi mahasiswa, terus tadi ada kendala biaya gitu ya, apakah bisa mendaftar? Nah, pertanyaannya bisa. Tetapi nanti yang mendaftarkan itu pihak PTN-nya. Nah, jadi nanti melalui bagian kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi silakan yang sudah kuliah merasa kurang mampu, itu bisa mengajukan beasiswa KIP melalui sekolah. Lalu ini bagaimana jika mendaftar KIP kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak, apakah yang terjadi? Jadi nanti kalau kalian sudah diterima di PTN sudah verifikasi ya. Jadi PTN itu datang ke rumah kalian memverifikasi data kalian benar enggak, rumah kalian itu benar ini enggak, pendapatannya sekian benar atau tidak. Nah, kalau ternyata setelah diverifikasi tidak layak, nah, kalau kalian memalsukan data, nah ini keterangan ya, memasukkan data, nanti kalian bisa dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi hati-hati ya, yang jujur mengisi datanya. Yang jujur mengisi datanya, jangan sampai berbohong. Nah, tapi kalau memang tidak sengaja, ini masih ditolerir gitu ya. Oke. Nah, sekarang apalagi yang sering ditanyakan, misalkan ini ya, kalau alumni, nah, alumni kalian gap years ya, tahun kemarin nggak dapat PTN dan tahun ini mau mencoba, apakah bisa mendapatkan? Nah, jawabannya masih, tapi tadi 2 tahun terakhir ya. Kalau ini tahun 2020 berarti 20, 19, dan 18. Karena sekarang 2021, berarti 2021, 2020, dan 2019 kalian masih bisa mendaftar. Oke, terus yang penting juga nih, bagaimana tahapan penyaluran bantuan biaya hidup KIP kuliah. Nah, tadi kan kalian dapat ya 700.000 per bulannya. Kan lumayan banget itu. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, di sini dijelaskan. Nanti kalian bikin rekening dan seterusnya, nanti ditransfer setiap bulannya ya ke rekening kalian masing-masing. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya, kalian sudah gratis dapat uang saku tiap semesternya. Nah, jadi tugas kalian nanti tinggal belajar, dan belajar. Oke, nah ini juga yang penting ya, gimana kalau NISN-nya tidak terdaftar. Nah, ini sering ya, ini NISN tidak terdaftar, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, siswa tersebut memiliki NPSN yang berbeda dengan sekolah pengusul. Nah, jenjang sekolah masih jenjang SMP, pindah sekolah tetapi NPSN belum diupdate. Nah, siswa tersebut bukan lulusan 18, 19, atau 20. Solusinya update ke PDSPK. Nah, jadi kalau ada NISN yang bermasalah, lapor ke pihak sekolah. Nanti supaya data di Dapdiknya diperbaiki. Nah, ini juga sering. Kalau reset password tidak terkirim. Nah, ini juga nih. Reset password tidak terkirim. Kalian biasanya lupa password ya. Itu nggak kekirim gimana? Nah, ini. Coba cek di spam ya. Kalau tidak nanti bisa bisa jadi kalian penuh inbox kalian, bisa dihapus. Apabila masih belum menemukan email riset kode akses, mohon kontak helpdesk KIP. Udah kalau default spamnya nggak ada, terus udah mencoba menghapus inboxnya masih belum ada ya, bisa jadi itu memang ada masalah, silahkan lapor di helpdesk-nya KIP kuliah. Oke, nah ini juga penting nih. Kalau tidak ada di DTKS, karena salah satu syarat mendaftar KIP kuliah itu harus terdaftar di DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, gimana caranya? Ya, silahkan kalian mengunjungi di pusdatin kemensos.go.id pendaftaran mandiri DTKS. Jadi
masih ada waktu, kalian bisa mendaftar di DTKS. Atau ada alternatif selanjutnya. Bagi kalian yang tidak terdaftar di DTKS, tetapi penghasilan orang tua kalian di bawah 4 juta, atau penghasilannya tadi dibagi sama tanggungan, misalkan tadi tanggungan di rumahmu itu ada 5 orang anak ya, penghasilan orang tuamu dibagi 5 anak gitu, kurang dari 700.000, kalian bisa mendaftarkan KIP kuliah. Nah, ini informasi terbaru ya. Walaupun kalian tidak ada di DTKS, tapi penghasilan ortu kalian kurang dari 4 juta atau rata-rata tanggungannya tadi di bawah 700.000, nah maka kalian masih bisa mendaftar. Oke. Sekarang, nah ini, kalau tidak memiliki KIP, nah mungkin banyak nih dari kalian yang sudah punya KIP ya di SMA, SMK. Gimana kalau yang nggak punya gitu? Kalau yang sudah punya itu biasanya dia otomatis langsung dapat KIP kuliah. Tapi kalau belum punya gimana? Nah, di sini. Dalam hal siswa belum memiliki KIP atau orang tua wali belum memiliki KSS, tetap dapat mendaftar. Nah, ini tadi yang kami jelaskan. Tetap bisa mendaftarkan belum nggak punya KIP atau nggak ada di DTKS tadi, tapi asalkan ini pendapatannya di bawah 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota maksimal itu 750.000. Nah, jadi masih mungkin kalian nggak punya KIP di SMA, SMK, nggak ada di DTKS, masih bisa diterima. Oke, sekarang saya tidak bisa mengedit nomor KIP dan KSS. Nah, ini juga penting nih. Nomor KIP dan KSS di SIM KIP kuliah diperoleh dari Dapodik. Nah, untuk menjaga validitas data, kedua atribut tersebut tidak bisa diedit memang, gitu ya. Kalau memperbaiki gimana? Ya harus lapor ke pihak sekolah untuk diedit data Dapodiknya. Terakhir nih, gimana kalau sudah memiliki akun, ya, akun tahun 2020 dan ingin mengikuti KIP kuliah 2021. Untuk peserta KIP kuliah 2020 yang ingin mengikuti kembali KIP kuliah 2021, silakan login menggunakan akun yang sama. Silakan login akun yang sama. Nah, setelah berhasil login akan ditampilkan profil siswa bersamaan dengan alamat email. Silahkan konfirmasi email dan klik perbarui akun. Jadi kalian yang sudah punya akun tahun lalu, silahkan dipakai lagi. Ya, kalau sudah nanti bisa diperbarui akun tersebut. Nah, ini ya, silahkan dipahami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, tuliskan saja nanti di kolom komentar. Oke, sekarang coba kita lihat di profil perguruan tinggi ya. Jadi ini ada perguruan tinggi yang bisa kamu daftar di mana saja. Ini ada di sini. Nah, nanti silahkan ya dicari detailnya. Ini karena dia urut ya. Dia urut dari A, maka ini tampilannya dari A semua. Oke, nanti bisa kalian cari ya. Misalkan ini kita ambil aja, terserah ya. Ada Akademi Farmasi Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Nah, ini D3B. Nah, terus kita lihat prodi-prodi apa saja yang bisa dipilih. Nah, di sini ada keterangannya ya, bahwa dia akreditasi C, jenis perguruan tingginya PTS, pendaftarannya buka, program studi farmasi, akreditasi program studi B, jenjang D3, seleksi mandiri juga buka. Nah, jadi coba dicek PTN maupun PTS mana saja yang bisa kamu daftar di sini, gitu ya. Karena ini tadi bisa jadi lebih PTS pun ada di sini gitu ya, tapi harus dilihat juga. Dan prodi ya, ini per prodi. Oke deh, coba kita cari apa ya, Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ada Universitas Gadjah Mada. Sudah kaki ketikkan Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ada PT-nya, perguruan tinggi, dan ada prodi-prodi yang bisa kamu pilih. Ya, misalkan nih, kita ada kedokteran, teknik biomedis, profesi dokter, dan seterusnya. Bisa kalian nanti prodi-prodi apa saja di UGM yang menerima KIP kuliah. Nah, kalian bisa lihat
masing-masing nih apa saja yang bisa diterima di KIP kuliah. Nah, misalkan di sini kedokteran ya. Nah, bayangkan kalian itu kuliah kedokteran yang biasanya mahal sampai ratusan juta dengan KIP kuliah kalian gratis. SPP-nya gratis, justru kalian mendapatkan uang saku per bulannya. Nah, ini contohnya prodi kedokteran itu untuk akreditasinya itu A, pendaftaran itu sekarang masih buka, seleksi mandiri juga buka. Oke, jadi nanti silahkan dilihat. Oke, itu pembahasan kita tentang KIP kuliah. Nah, silahkan kalian yang berminat mendaftar KIP kuliah, sangat luar biasa, kita gratis, justru per bulannya itu kita dibayar, gitu ya, 700.000. Jika kalian merasa memang kurang mampu, dari keluarga kurang mampu, baik terdaftar di DTKS, maupun kalian punya KIP waktu sekolah, ataupun tidak punya, asalkan pendapatannya di bawah 4 juta, atau tadi rata-rata pengeluarannya itu 750.000 per tanggungan, kalian bisa mendaftar. Jika ada kendala, nanti silahkan tulis saja di kolom komentar, insya Allah Kak Akib akan balas satu persatu. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang tahu informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.